Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Masih bersama saya dengan Ibu Anggrahini Niryasari. Larutan itu didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih. Larutan disebut juga sebagai campuran homogen karena apa? Karena zat-zat yang dicampurkan sifat fisiknya sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan jelas. Nah, larutan dia tersusun atas dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut adalah zat-zat yang dilarutkan dalam pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit adalah larutan yang terjadi karena mengalami perubahan-perubahan kimia. Zat-zat di dalamnya dapat menghantarkan listrik. Sedang larutan non-elektrolit adalah larutan yang zat-zat di dalamnya tidak dapat menghantarkan arus listrik dan dia tetap tidak berubah. Kekuatan elektrolit suatu larutan digunakan ukuran yang disebut dengan derajat ionisasi atau dilambangkan dengan alfa. Derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa artinya jumlah ion bebas yang dihasilkan dalam larutan. Nilai alfa itu dia dapat berubah-ubah antara 0 sampai 1. Jika alfa itu dia sama dengan 0, berarti tidak terjadi disosiasi. Sedang jika alfa sama dengan 1, maka terjadi disosiasi sempurna. Harga alfa didapatkan dari jumlah molekul-molekul yang terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol molekul-molekulnya. Larutan elektrolit kuat, tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang banyak menghasilkan ion, sehingga dia dapat menghasilkan listrik dengan sangat baik. Contohnya, larutan asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Zat-zat ini jika dilarutkan hampir seluruhnya berubah menjadi ion karena dia terionisasi sempurna. Derajat ionisasi elektrolit kuat adalah sama dengan 1 atau dia mendekati 1. Artinya apa? Artinya dia terionisasi sempurna. Contohnya, ketika asam klorida saya larutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Yang kedua, ketika natrium hidroksida ini saya larutkan dalam air, maka akan terbentuk ion natrium dan ion hidroksida. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang sedikit menghasilkan ion sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Contohnya, larutan asam asetat, larutan amonium hidroksida, larutan asam sianida, dan amonia. Semakin kecil nilai alfanya, maka
makin sedikit larutan yang terurai atau terionisasi. Hal ini mengakibatkan makin lemah larutan elektrolit tersebut. Dalam persamaan reaksinya, ionisasi larutan dari elektrolit lemah itu ditandai dengan tanda panah dua arah atau reaksinya bolak-balik. Artinya apa? Artinya tidak semua molekul terurai. Dalam kata lain, ionisasinya dia tidak sempurna. Contohnya, ketika asam asetat ini saya larutkan dalam air, dia akan membentuk ion asetat dan ion hidrogen. Kalian perhatikan gambar berikut. Ketika natrium klorida saya larutkan dalam air, terbentuk ion natrium dan ion klorin. Bisa kalian amati bahwa ketika dia dilarutkan dalam air, dia terbentuk ion. Ionnya tadi ion Na positif dan Cl negatif gitu. Berbeda dengan urea. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia tidak terurai. Artinya apa? Artinya dalam air senyawa elektrolit yang saya contohkan NaCl dia terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Karena tadi saya contohkannya NaCl berarti dia terurai menjadi ion Na positif dan Cl negatif. Sedang pada larutan non-elektrolit, ketika dia dilarutkan dalam air, senyawa non-elektrolit itu dia tetap menjadi molekul, sehingga urea tetap urea. Nah, sebagian zat itu dia dapat menghasilkan ion, dan sebagian lainnya dia tidak menghasilkan ion. Mengapa? Gitu kan? Karena apa? Karena larutan elektrolit ini dia terdiri atas beberapa ikatan. Nah, jenis ikatan ini mempengaruhi akan berapa ion yang terionisasi atau ion yang tidak terionisasi. Nah, jenis ikatan di semester lalu kamu sudah mempelajari tentang senyawa ion dan senyawa kovalen. Maka larutan elektrolit itu dia berdasarkan jenis ikatannya, dia dibedakan menjadi senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion dia terdiri atas ion-ion yang jika dilarutkan dia dapat bergerak bebas dan larutannya mengantarkan arus listrik. Semua senyawa ion yang larut dalam air dia tergolong sebagai elektrolit kuat, tetapi kristal dari senyawa ion tidak dapat mengantarkan ion-ion dalam kristal. Hal ini terjadi karena ion-ion dia tidak dapat bergerak bebas. Jika kristal ion dia dipanaskan tanpa air, maka dia akan membentuk lelehan atau cairan. Sehingga ketika dia meleleh, maka ion-ion itu dia dapat bergerak bebas. Sehingga lelehan dari senyawa ion ini dia juga dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya ketika padatan natrium klorida saya beri air gitu ya, dilarutkan dalam air, maka dia akan membentuk ion Na positif 1 dan Cl negatif 1. Untuk senyawa ion, saya beri contoh ada NaCl dan magnesium bromida. Kita lihat bentuk dari molekul kristalnya. Untuk susunan ion pada gambar A, ini adalah gambar susunan ion dalam bentuk kristal. Sedang ketika dalam lelehan bentuknya seperti ini. Untuk larutan maka dia dapat sangat bergerak bebas gitu ya.
Hal ini mempengaruhi daya hantar listriknya. Sehingga kalau padatan dia bersifat non-konduktor. Tapi kalau lelehan dan larutan dia dapat sebagai konduktor. Untuk senyawa kovalen, terdapat gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan tertentu. Contohnya pada HCl. Tetapi perlu kalian perhatikan bahwa tidak semua senyawa kovalen itu tergolong elektrolit. Kita mulai dari senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan dia dapat menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena dia dapat mengalami hidrolisis, membentuk ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sedang padatan dan lelehan atau cairannya pada senyawa kovalen polar, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekulnya tidak mempunyai ion-ion bermuatan. Dalam kata lain, molekul-molekulnya bersifat netral. Contohnya pada asam klorida yang dia dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Untuk senyawa kovalen nonpolar, dia tidak mengalami hidrolisis. Sehingga dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutan, untuk senyawa kovalen nonpolar dia tidak menghantarkan arus listrik. Karena apa? Karena molekulnya tidak mempunyai ion-ion yang bermuatan. Artinya molekul-molekulnya bersifat netral. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kovalen itu dia dibedakan menjadi dua senyawa, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Contohnya untuk kovalen polar adalah HCl, HBr, dan H2SO4. Sedang untuk kovalen nonpolar itu contohnya adalah urea dan glukosa. Jika dibuat tabel, maka larutan polar dia padatan dan lelehannya dia tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat non-konduktor, sedang larutannya bersifat konduktor. Untuk kovalen nonpolar, dia padatan, lelehan, dan larutannya tidak menghantarkan arus listrik atau non-konduktor. Daya hantar listrik itu dapat kita uji dengan alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit itu dapat kita buat sendiri dengan menggunakan batang karbon, kemudian baterai gitu ya. Kemudian atau mungkin dengan aki gitu, kemudian lampu dan kabel dihubungkan seperti ini. Kemudian nanti dia di batang karbonnya ini dicelupkan ke dalam larutan, tidak boleh menempel ya. Maka kita nanti dapat menguji larutan itu bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Contohnya, berdasarkan alat uji daya hantar listriknya, gelas A ini saya isi dengan larutan garam dapur. Nah, ketika saya masukkan batang karbonnya ke dalam larutan garam dapur, ternyata banyak sekali gelembung gas yang muncul di sekitar batang karbon. Kemudian lampu menyala terang. Kemudian ketika gelas B ini saya isi juga, larutan juga, ternyata banyak gelembung gas tetapi tidak sebanyak dengan yang larutan garam. Hasilnya lampu ini dia menyala tetapi nyalanya redup.
Berdasarkan daya hantar listriknya, yang ketiga atau gelas C itu saya isi dengan larutan gula. Ketika saya masukkan batang karbon ini ke dalam larutan gula, ternyata tidak ada gelembung gas di sekitar batang karbon. Kemudian lampunya juga tidak menyala. Jika larutan ini dikenakan medan listrik, maka ion positif atau kation itu akan bergerak ke arah kutub negatif. Sambil mengambil elektron, dan ion negatif atau anionnya akan bergerak ke arah kutub positif atau anode sambil melepaskan elektron. Selanjutnya, elektron akan dialirkan ke elektrode melalui baterai. Baterai dianggap sebagai pompa elektron, sehingga dia merupakan proses penghantar muatan dari satu kutub ke kutub lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.